Teman-teman, jangan lupa share, like, and subscribe. Semoga tetap jaya channel UHYPE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan UHYPE Center Official dimanapun Anda berada. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sehat walafiat. Nah, kawan-kawan semua, yang paling penting juga perlu kita narasikan secara terus-menerus adalah ketika menjelang pesta demokrasi, maka uang menjadi hal yang penting dalam mendominasi jalannya pesta demokrasi itu. Sehingga masyarakat terjebak pada politik instan, tidak lagi berpikir ideologis, dan itulah yang merusak alam pikiran bangsa ini. Karena untuk meraih kekuasaan, uang sudah menjadi penentu segala-galanya. Ya, mana adalah calon kepala daerah tidak membayar partai politik. Dan disinilah persoalannya, akar persoalannya ada partai politik. Nah, kalau perilaku partai politik, perilaku aktor seperti ini, bagaimana kita menciptakan masa depan perpolitikan nasional yang lebih baik kalau hulunya sudah seperti itu, apalagi pada level daerah. Kita bisa saksikan dari pilkada ke pilkada bagaimana gencarnya bombardir politik uang kepada masyarakat. Masyarakat dirusak struktur kolektif masyarakat dengan cara-cara yang sangat tidak elok di alam demokrasi saat ini. Bagaimana mengeliminasi semua ini? Sepertinya kita sekarang berada pada lingkaran setan. Kita berharap misalnya dari institusi pendidikan, perguruan tinggi, menjadi bagian membangun kecerdasan politik publik. Tapi pendidikan juga tidak bisa diharapkan untuk membangun literasi politik. Karena kita semua tahu bahwa dunia perguruan tinggi hari ini bukan lagi bagaimana mencerdaskan gagasan kritis, tetapi sekedar, apalagi dengan konsep kampus merdeka, merdeka belajar ini, otak kita hanya dicuci menjadi sarjana online, sarjana yang berpikir praktis, berpikir ala tukang, berpikir robotisme. Jadi otak dicuci menjadi alat robot untuk memenuhi industri-industri kapitalistik, memenuhi pasar ekonomi. Itu yang terjadi. Kita lihat misalnya bagaimana pikiran-pikiran mahasiswa di kampus itu terjebak pada pikiran-pikiran yang sekedar lulus mencari pekerjaan, lulus menjadi orang yang memiliki skill praktis. Dan wajar saja kalau beberapa hari ini ada pernyataan Presiden Jokowi, dan pernyataan itu sangat kontraproduktif dan mengandung komentar yang sangat beragam. Bahwa kata Presiden Jokowi, tidak perlu ijazah, yang penting memiliki skill dan kompetensi. Bukan ijazahmu apa, bukan adu ijazah sekarang ini, bukan. Adu keterampilan, adu skill, adu kompetensi. Inilah sekarang yang hampir semua negara mengasah skill, mengasah keterampilan, kejuruan diangkat. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana orang memiliki skill dan kompetensi kalau tidak punya ijazah. Sebetulnya kalau dipahami secara mendalam, mungkin yang dimaksud Bapak Presiden Jokowi bahwa yang penting
adalah substansi, bukan formalitas administrasi. Yang penting si mahasiswa punya skill dan kompetensi. Dan pikiran Pak Jokowi ini sebetulnya sama dengan menteri yang ada sekarang, Menteri Pendidikan. Lebih berpikir pragmatis, kompetensi dan skill. Tapi ingat, pendidikan itu bukan sekedar hitungan matematik ekonomi semata, bukan sekedar bagaimana berburu mesin-mesin industri bekerja di dunia industri, tapi output dari dunia perguruan tinggi, bagaimana melahirkan gagasan transformatif, liberation, pembebasan, dan nilai-nilai profetik. Itu seperti diucapkan oleh almarhum Profesor Dr. Kunto Wijoyo. Tanggung jawab moral akademik itu pendidikan, dosen harus memiliki kemampuan transformatif, mentransformasikan ilmu, menyampaikan gagasan pikiran. Kemudian akademisi, perguruan tinggi memiliki liberation, pembebasan dari kedunguan, kepicikan berpikir, dan seorang akademisi, mahasiswa, dunia perguruan tinggi yang paling penting juga memiliki nilai profetik, memiliki nilai kenabian. Dalam Al-Quran disebut ulul albab, innama yatadzakkaru ulul albab. Jadi bukan sekedar berpikir pragmatis untuk menyokong dunia kapitalistik 4.0 seperti konsep Menteri Pendidikan yang sekarang ini, yang menurut saya konsep yang sangat paradoks, absurd. Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar, saya pun tidak pernah paham apa maksud kampus Merdeka dan Merdeka Belajar ini. Nah, karena konsep ini yang diintrodusir dalam sebuah kebijakan pendidikan, maka apa yang terjadi di dunia perguruan tinggi kita, mahasiswa cenderung apolitis, tidak interest. Mana ada mahasiswa yang tertarik bicara politik. Jadi politik itu menjadi barang aneh dan asing di dalam struktur imajinasi mahasiswa. Jadi yang dihadapi mahasiswa adalah menciptakan skill, kompetensi lewat pelatihan-pelatihan, misalnya mengirim mahasiswa kemana-mana ke industri-industri tambang, belajar di situ dan dikonversi menjadi 24 SKS. Jadi sensitivitas sosial, sensitivitas politik itu menjadi hal yang sangat asing di dalam perdebatan diskusi-diskusi mahasiswa. Ya mungkinlah di Pulau Jawa, di kota-kota besar masih kita bisa lihat, masih kita bisa dengarkan percakapan mahasiswa, adik-adik mahasiswa kita. Tapi kita coba lihat di daerah, bagaimana diskusi tentang negeri yang tersandra praktek korupsi, sumber daya alam yang dirampok para mafia-mafia ekonomi dan lain sebagainya. Ini menjadi barang langka dan aneh mengangkat tema-tema seperti itu. Tetapi hal-hal yang bersifat entertain, pikiran-pikiran yang sangat yang pragmatis, misalnya itu yang diminati oleh mahasiswa. Jadi perguruan tinggi menurut saya ini gagal menciptakan kreativitas ide, pertengkaran gagasan. Kampus itu adalah laboratorium melahirkan pertengkaran ide dan gagasan. Melahirkan sebuah dialektika akademik, menciptakan atmosfer akademik. Memiliki sensitivitas sosial, ekonomi, dan politik. Lebih-lebih bagaimana Indonesia hari ini. Praktek demokrasi kita, demokrasi yang liberal, demokrasi yang dikendalikan oleh kekuatan uang, kekuatan modal. Kalau mahasiswa sudah kehilangan elan vital sebagai the agent of social change,
bagaimana nasib bangsa ini ke depan. Karena generasi yang ada hari ini adalah pemimpin untuk akan datang. Tetapi harus dikasih bekal. Kampus itu harus bisa mentransformasikan nilai keilmuan, ya, kritisisme mahasiswa, meningkatkan kebebasan berpikir, berinovasi. Itu yang disebut dengan liberation. Kemudian yang tidak kalah penting adalah membangun kemampuan profetik. Jadi memiliki pesan kenabian perguruan tinggi. Universitas bukan sekedar otak kita dicuci menjadi ahli-ahli online, ya, sekedar berpikir instan pragmatis. Inilah kegagalan paradigma perguruan tinggi sekarang ini. Kita hanya mahasiswa sekedar diarahkan menjawab tantangan-tantangan dunia industrial, istilahnya 4.0. Bukankah bangsa ini di Indonesia sebagai negara besar, ya, mahasiswa perlu dibekali. Misalnya pikiran-pikiran politis, memiliki sensitivitas sosial, negara yang kaya sumber daya alam. Tetapi kenapa negara ini masih banyak yang nganggur, masih banyak gelandangan, masih banyak orang miskin, masih banyak orang yang tertindas, masih banyak bayi yang kekurangan gizi, nutrisi stunting. Pikiran-pikiran ini harus diintroduksi kepada mahasiswa melalui kurikulum yang memiliki relevansi, kurikulum yang bisa menjawab persoalan-persoalan problematika sosial ekonomi dan persoalan hukum. Ini yang penting. Sensitivitas sosial, kemudian kepekaan membaca dan memahami realitas politik di negeri ini, sebuah realitas politik yang dikendalikan, dikuasai oleh kelompok oligarki. Ekonomi didominasi oleh segelintir orang. Kemudian bagaimana hukum menjadi instrumen mafia. Ini yang harus dijelaskan melalui transformatif, pikiran-pikiran yang membebaskan, pikiran yang memuat nilai kenabian profetik, transformation, liberation, and prophetic. Ini yang penting, kunci pendidikan, yaitu pendidikan yang membebaskan. Nah, kita gagal menciptakan semua ini bagi anak-anak muda kita, juga bagi masyarakat banyak, sehingga masyarakat di era liberalisasi demokrasi sekarang ini yang dipikir bagaimana mendapatkan uang-uang receh secara instan, dan itu dibiarkan. Seharusnya partai politik sebagai lembaga yang bisa memproduksi kekuasaan, cerdaskan rakyat dulu, atau cerdaskan diri Anda, elit-elit politik dulu, sebelum mencerdaskan rakyat, mencerdaskan publik, sehingga masyarakat menjadi empati terhadap partai politik. Tidak seperti sekarang ini, apalagi melihat aktor-aktor politik. Nah, kawan-kawan semua, ini penting untuk kita pahami bersama. Kegagalan dunia perguruan tinggi merespon situasi politik, sosial, kemiskinan, dan juga bagaimana akademisi semakin teralinasi. Akademisi lebih banyak memilih diam daripada berisiko. Ya, hanya menjadi silent culture daripada mengkritik kebijakan kekuasaan. Jadi kita sama-sama berumah di atas awan. Ya, jadi ilmu yang ada di awan-awan berumah di atas angin. Jadi teori, konsep tidak memiliki relevansi dari realitas kehidupan sosial politik yang berkembang di dalam keseharian kita. Jadi ada keterasingan dunia perguruan tinggi. Siapa yang salah?
Nah, kita semua ini adalah korban dari sebuah sistem yang kita ciptakan sendiri itu. Sistem itu. Karena berpikir kritis, risikonya adalah dipecat atau dosen, atau pangkat tidak naik, macam-macam. Ini sebuah sistem. Sistem yang jahiliyah yang kita pelihara. Dan kita menciptakan sistem itu melalui kebijakan regulasi, khususnya di dunia perguruan tinggi. Kalau perguruan tinggi sendiri tidak membudayakan kemerdekaan berpikir, pikiran kritis, dikerangkeng, dibonsai, sama dengan pada zaman Orde Baru, yaitu konsep dipolitisasi kampus zamannya Menteri Daud Yusuf, dengan konsep NKK-BKK, kampus harus steril dari perbincangan dan percakapan politik. Ini yang disebut dengan depolitisasi kampus. Lucunya, di era demokratisasi seperti sekarang ini, justru kembali ke zaman itu lagi. Ya, mahasiswa, dosen, takut untuk berpikir kritis. Mengkritisi kebijakan rektor, dekan, negara, karena itu akan mendapatkan sanksi dan semacamnya. Nah, kawan-kawan, Wahab Center of Facial ini sebuah simptom demokrasi. Ini buah dari sebuah praktik demokrasi yang kapitalistik, yang liberal. Kampus pun menjadi liberal, sekedar mendukung industrialisasi 4.0. Ketimbang bicara bagaimana bicara value, human being, memerdekakan manusia, memanusiakan manusia. Jadi otak ini sekedar pikiran-pikiran ekonomis dengan konsep kampus merdeka, merdeka belajar. Mahasiswa magang ke industri-industri, dikonversi menjadi sekian SKS. Ketimbang mahasiswa diajak masuk ke laboratorium sosial politik. Ini loh praktek korupsi di negeri ini. Yang Pak Jokowi pagi-pagi sudah mendeklar revolusi mental. Tapi faktanya praktek korupsi semakin menaik. Bagaimana jawaban kampus dengan seperti ini? Bagaimana kampus berkontribusi mengeliminasi praktek korupsi ini? Bagaimana pendidikan kita melihat semua ini? Kejahatan demokrasi seperti ini. Kawan-kawan, saya ingin mengatakan kampus hari ini itu sudah menjadi menara gading. Sudah kehilangan relevansi dengan isu-isu aktual. Apa yang berkembang khususnya dalam ilmu-ilmu sosial. Jadi teralinasi. Dosen lebih banyak memilih diam. Mahasiswa, ya banyak juga mahasiswa, tetapi tidak sebanding dengan gerakan mahasiswa beberapa di era-era zaman Orde Baru. Kehilangan elan vital. Mahasiswa sebagai agen pembaharu. Tapi mahasiswa hari ini sudah terjebak pada pragmatisme instan. Ya, namanya baca buku, bagaimana menggagas sebuah pikiran, percakapan, pertengkaran ide dan gagasan itu barang langka, khususnya di kampus-kampus yang ada di daerah. Ini yang menjadi keprihatinan kita bersama. Oleh karena itu, kalau demikian praktek demokrasi kita, tingkat literasi kita masih rendah, itu ada hubungannya dengan konsep pendidikan. Dan konsep pendidikan yang ada sekarang ini tidak semakin memanusiakan manusia, tidak semakin mencerdaskan, tidak semakin membangun human being, tapi sekedar bagaimana mendukung 4.0, industri, Gojek online. Itulah yang diuntri di kepala mahasiswa yang ada di dunia perguruan tinggi. Padahal pendidikan hampir semua agama mengatakan, khususnya Islam, ar-rasikhuna fil ilmi,
bagaimana selalu memiliki kegelisahan dan mendalami ilmu. Tampil sebagai mahasiswa yang memiliki kualifikasi ulul albab, al-albab, ulul albab yang memiliki kecerdasan, dan lebih 20 kali dalam Al-Quran, kalau tidak salah ada 29 kali Al-Quran menyebut al-albab, ulul albab. Innama yatazakkaru ulul albab. Nah, itu dilihat dalam konteks agama, khususnya Islam. Sudahkah pendidikan kita ini mencetak, memproduksi manusia-manusia yang berkarakter ulul albab, ar-rasikhuna fil ilmi, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama orang yang memiliki pengetahuan dan orang yang tidak memiliki pengetahuan? Tentu saja pengetahuan dimaksud di sini bukan hanya pengetahuan agama, tetapi semua pengetahuan yang memiliki nilai transformatif, memiliki nilai pembebasan, dan memiliki nilai profetik. Kalau kualitas pendidikan kita tentu saja akan berbanding lurus dengan meningkatkan kualitas demokrasi kita. Dan jangan sampai perguruan tinggi ini menjadi teralinasi dari hiruk pikuk praktik demokrasi yang sangat kapitalistik dan sangat liberal hari ini. Ini yang penting kita pikirkan bersama sebagai anak bangsa, kalau kita sama-sama merindukan Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar akan datang. Terima kasih sahabat UHAIB Center Official dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan sama-sama kita memiliki concern bahwa Indonesia harus lebih baik akan datang. Tentu saja tetap dukungan kualitas pendidikan. Partai politik harus tahu diri, sadar diri bahwa tugas partai politik adalah membangun literasi politik, membangun civic education, bukan sekedar menjadi agregasi kepentingan elit-elit politik. Dan kita sama-sama berharap Indonesia akan melahirkan pemimpin yang berkualitas, yang berintegritas, yang memiliki kompetensi untuk mendrive negeri yang kaya raya ini, negeri yang besar ini, bisa memasuki pertarungan era ekonomi global, memasuki era geopolitik, dan Indonesia bukan menjadi pecundang, tapi Indonesia menjadi negara yang bisa diperhitungkan, khususnya di kawasan Asia Tenggara ini. Terima kasih kawan-kawan semuanya, dimanapun Anda berada. Salam dari UHAIB Center Official. Salam demokrasi bermartabat. Mari kita lawan demokrasi oligarki yang menyandra bangsa hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.